Di sebuah kamar hotel mewah di pusat Jakarta, suara tangis Aisyah memecah keheningan malam. Dia, seorang wanita berusia 28 tahun dengan karir cemerlang sebagai pengacara di Irma Hukum terkemuka, baru saja menemukan pesan teks di ponsel suaminya yang mengungkap perselingkuhan dengan sahabat karibnya sendiri. Bukan pria, tapi seorang wanita, Siti, teman kuliahnya yang selama ini dia anggap sebagai saudara. Jantung Aisyah berdegup kencang, dunia seolah runtuh di depan matanya, tapi yang lebih mengejutkan adalah getaran aneh di dadanya, bukan hanya kemarahan, tapi juga rasa iri yang tak terjelaskan terhadap hubungan terlarang itu. Aisyah duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Pesan-pesan itu begitu intim, penuh janji dan kerinduan yang membuatnya mual. "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tak bisa hidup tanpa sentuhanmu," tulis Siti. Suaminya, Rahman, membalas dengan kata-kata manis yang tak pernah dia dengar lagi sejak pernikahan mereka 2 tahun lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aisyah dan Siti telah berteman sejak masa kuliah di Universitas Indonesia, berbagi mimpi dan rahasia. Siti, wanita berusia 27 tahun dengan senyum cerah dan energi tak terbatas, selalu menjadi pendukung setia Aisyah. Tapi sekarang semuanya terasa seperti pengkhianatan ganda. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, mengingat momen-momen kecil yang kini terlihat berbeda. Saat Siti sering datang ke rumah mereka, tertawa bersama Rahman, atau ketika dia dan Siti berdua menghabiskan waktu di kai, berbicara tentang kehidupan. Apakah ada tanda-tanda yang terlewat? Aisyah bangkit, memandang cermin di kamar mandi. Wajahnya pucat, mata bengkak. Dia adalah putri dari keluarga konserati di Bandung, dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional Islam yang ketat. Pernikahan dengan Rahman adalah pilihan orang tuanya untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi sekarang, rahasia ini mengancam segalanya. Jika ini tersebar, bukan hanya pernikahannya yang hancur, tapi juga reputasi keluarganya. Pagi harinya, Aisyah memutuskan untuk menghadapi Siti terlebih dahulu. Dia mengirim pesan singkat, "Kita perlu bicara sekarang." Siti membalas cepat, setuju bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Saat Aisyah tiba, Siti sudah duduk di sudut, wajahnya tegang tapi tetap cantik dengan rambut ikalnya yang terurai. "Apa yang terjadi, Ais?" tanya Siti, suaranya lembut. Aisyah tak bisa menahan diri lagi. Dia melempar ponsel ke meja, menunjukkan pesan-pesan itu. Wajah Siti memucat, matanya melebar karena kaget. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan," gumam Siti, tapi suaranya goyah. Aisyah tertawa pahit. "Bukan seperti apa? Kamu tidur dengan suamiku." Percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit. Siti mencoba menjelaskan bahwa hubungan itu dimulai secara tak sengaja saat Rahman sering mengeluh tentang pernikahannya yang dingin. Dia bilang kamu tak pernah mencintainya sepenuh hati, Ais. Kamu hanya menikah karena tekanan keluarga. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aisyah. Benarkah? Pernikahannya memang tak penuh gairah, tapi dia telah berusaha. Siti melanjutkan, air mata mengalir di pipinya. "Aku tak pernah ingin menyakitimu. Tapi aku mencintainya." Aisyah terdiam, merasakan campuran kemarahan dan kebingungan. Mengapa hatinya sakit bukan hanya karena Rahman, tapi juga karena Siti. Setelah pertemuan itu, Aisyah pulang ke apartemennya yang sepi. Rahman belum pulang dari kantor. Dia duduk di sofa, memikirkan masa lalu. Saat kuliah, Aisyah dan Siti begitu dekat. Mereka sering berbagi kamar asrama, bercerita hingga larut malam. Ada momen-momen ketika Aisyah merasa nyaman di pelukan Siti, tapi dia selalu mengabaikannya sebagai persahabatan biasa.
Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, pemikiran seperti itu dilarang. Keluarganya akan mengusirnya jika tahu. Tapi sekarang, dengan pengkhianatan ini, Aisyah mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia pernah mencintai Rahman? Atau apakah hatinya selalu tertarik pada yang lain? Malam itu, Rahman pulang dan menemukan Aisyah menunggu dengan tasnya yang sudah dikemas. Apa ini? Tanyanya, wajahnya penuh kebingungan. Aisyah melempar ponselnya lagi. Kamu dan Siti. Sudah berapa lama? Rahman terdiam, lalu duduk lemas. Makan aku, Ais. Ini kesalahan. Tapi Aisyah tak mau mendengar. Kesalahan. Kamu menghancurkan segalanya. Mereka bertengkar hebat, suara mereka bergema di apartemen. Rahman mencoba memeluknya, tapi Aisyah menolak. Aku pergi. Kita selesai. Dia keluar, meninggalkan Rahman sendirian. Di jalan, air mata Aisyah mengalir deras. Kemana dia harus pergi? Keluarganya di Bandung tak akan mengerti. Tapi satu nama muncul di pikirannya, Siti. Mengapa? Aisyah menyewa kamar hotel sementara, mencoba mengumpulkan pikiran. Dia menelepon ibunya, tapi tak bisa menceritakan semuanya. Aku baik-baik saja, Bu, katanya bohong. Di malam kesepian itu, Aisyah memimpikan Siti. Mimpi aneh, penuh kehangatan yang tak seharusnya. Saat bangun, dia merasa malu. Apakah ini dari trauma? Atau sesuatu yang lebih dalam? Hari berikutnya, Siti menelepon. Ais, kita perlu bicara lagi. Aku tak bisa begini terus. Aisyah ragu, tapi setuju bertemu di taman kota. Di sana, di bawah pohon rindang, Siti mengaku segalanya. Aku bukan mencintai Rahman. Aku mencintaimu, Ais. Selama ini. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aisyah terpaku, dunia berputar. Pengakuan itu bukan akhir, tapi awal dari badai yang lebih besar. Aisyah mundur selangkah, matanya melebar karena syok. Apa yang kamu katakan, Siti? Ini gila. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, suaranya gemetar tapi tegas. Aku tahu ini salah. Tapi sejak kuliah, aku merasakannya. Kamu selalu ada di hatiku. Hubungan dengan Rahman. Itu cara bodohku untuk dekat denganmu. Aisyah merasa mual, campuran antara kemarahan dan kebingungan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama melarang hubungan seperti ini, pengakuan Siti seperti bom waktu. Kamu gila. Aku perempuan normal. Aku punya suami, balas Aisyah, meski suaranya tak yakin. Mereka duduk di bangku taman, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga. Siti menceritakan semuanya, bagaimana dia berjuang dengan perasaannya sejak remaja, dibesarkan di keluarga sederhana di Surabaya di mana ayahnya seorang ustaz yang ketat. Aku mencoba menikah dulu, tapi gagal. Lalu bertemu kamu di kuliah, semuanya berubah. Aisyah mendengarkan, hatinya terbelah. Bagian dirinya marah karena pengkhianatan, tapi bagian lain merasa dipahami. Mengapa tak bilang dari dulu? Mengapa harus dengan Rahman? Tanya Aisyah. Siti menunduk. Aku takut kehilanganmu. Masyarakat kita tak akan terima. Setelah pertemuan itu, Aisyah kembali ke hotel, pikirannya kacau. Dia mencari informasi di internet tentang orientasi seksual, tapi merasa bersalah. Di Indonesia, undang-undang tak secara eksplisit melarang, tapi tekanan sosial dan keluarga bisa menghancurkan hidup seseorang. Aisyah ingat kasus-kasus di berita, perempuan yang diusir keluarga karena mencintai sesama jenis. Apakah dia seperti itu? Malam itu, dia menelepon sahabat lamanya, Lina, yang tinggal di Bali. Aku dalam masalah besar, katanya.
Lina mendengarkan cerita tentang Rahman dan Siti, tapi Aisyah tak berani sebut pengakuan Siti. Kamu harus cerai dari Rahman. Jangan biarkan dia menyakitimu lagi, saran Lina. Tapi Aisyah tak bisa lupakan kata-kata Siti. Hari berikutnya, Rahman datang ke hotel, memohon maaf. Aku salah, Ais. Siti yang memulai. Aku lemah. Aisyah tertawa sinis. Kamu bohong. Kamu menikmati itu. Rahman mengaku bahwa hubungan itu sudah berakhir, dia ingin memperbaiki pernikahan mereka. Kita bisa mulai lagi. Untuk keluarga. Kata keluarga itu menyentuh hati Aisyah. Orang tuanya akan hancur jika tahu perceraian. Di Bandung, ayahnya seorang pengusaha terhormat, ibunya aktif di majelis taklim. Perceraian adalah aib. Aisyah ragu, tapi setuju bertemu lagi. Sementara itu, Siti berjuang sendirian. Dia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Jakarta, tapi pikirannya tak fokus. Dia menelepon saudaranya di Surabaya, tapi tak bisa ceritakan masalahnya. Aku baik-baik saja, Kak, bohongnya. Di malam hari, Siti menangis, memikirkan Aisyah. Apakah pengakuannya merusak segalanya? Tapi dia tak bisa mundur. Ini adalah kebenaran yang selama ini dia tekan. Di Indonesia, komunitas masih underground, penuh risiko. Siti pernah bergabung dengan grup dukungan online, tapi takut ketahuan. Aisyah dan Rahman bertemu di restoran favorit mereka. Rahman membawa bunga, mencoba romantis. Aku mencintaimu, Ais. Tapi Aisyah merasa hampa. Saat makan, ponsel Aisyah berdering, Siti. Dia tak angkat, tapi Rahman melihat nama itu. Jangan hubungi dia lagi, katanya tegas. Aisyah marah. Kamu tak punya hak. Pertengkaran meledak lagi. Rahman mengungkit masa lalu Aisyah yang terlalu dekat dengan Siti. Kalian berdua aneh. Apa kamu juga seperti itu? Tuduhan itu membuat Aisyah terdiam. Apakah Rahman tahu? Atau hanya tebakan? Dia pergi, meninggalkan Rahman marah. Di jalan, Aisyah menelepon Siti kembali. Mengapa kamu telepon? Tanya Aisyah. Siti terdengar lelah. Aku khawatir padamu. Mereka bicara lama, Siti meyakinkan Aisyah bahwa perasaannya tulus. Aku tak memaksa. Tapi jangan abaikan hatimu sendiri. Kata-kata itu membuat Aisyah berpikir. Malam itu, di hotel, Aisyah bermimpi lagi, kali ini, dia dan Siti berjalan bergandengan di pantai. Saat bangun, dia merasa hangat, bukan malu. Apakah ini tanda? Tapi tekanan keluarga muncul. Ibunya menelepon, bertanya kenapa Aisyah tak pulang. Ada masalah di kantor, bohong Aisyah. Hari-hari berikutnya, Aisyah menghindari keduanya. Dia fokus pada pekerjaan, menangani kasus perceraian klien. Ironis, dia memberi nasihat pada orang lain sementara hidupnya kacau. Suatu hari, bosnya memanggil. Kamu terlihat lelah, Ais. Ambil cuti. Aisyah menolak, tapi dalam hati setuju. Dia memutuskan pergi ke Bandung, ke rumah orang tua. Di kereta, pikirannya melayang. Apakah dia bisa hidup normal lagi? Saat tiba, ibunya menyambut hangat. Kamu kurus, nak. Apa Rahman tak jaga kamu? Aisyah tersenyum paksa. Malam itu, di kamar lamanya, dia menangis pelan. Rahasia ini terlalu berat. Tapi tak lama, Siti muncul di Bandung. Dia mengirim pesan, aku di sini. Kita perlu bicara. Aisyah kaget. Bagaimana Siti tahu? Ternyata Rahman yang beritahu, dalam upaya memisahkan mereka. Pertemuan di kai kecil di Bandung berubah tegang. Siti memohon. Jangan kembali ke Rahman. Dia tak baik untukmu.
Aisyah marah. Kamu yang hancurkan semuanya. Tapi di balik kemarahan, ada tarikan tak terjelaskan. Saat Siti menyentuh tangannya, Aisyah tak menarik diri. Momen itu seperti api yang menyala. Tapi tiba-tiba, ayah Aisyah muncul, dia kebetulan lewat. Siapa ini? Tanyanya curiga. Aisyah panik. Teman lama. Tapi mata ayahnya penuh keraguan. Badai semakin mendekat. Ayah Aisyah, Pak Hadi, menatap Siti dengan tatapan tajam. Teman lama. Kenapa bertemu di sini? Aisyah buru-buru menjelaskan bahwa Siti sedang berkunjung ke Bandung untuk urusan kerja. Pak Hadi mengangguk ragu, tapi mengajak mereka pulang. Di rumah, suasana tegang. Ibu Aisyah, Bu Sari, menyambut Siti ramah, tapi Aisyah merasa seperti berjalan di atas bara. Saat makan malam, Pak Hadi bertanya tentang Rahman. Dia baik-baik saja. Kenapa tak ikut? Aisyah bohong lagi. Dia sibuk di Jakarta. Siti diam, tapi matanya sering melirik Aisyah, penuh kekhawatiran. Malam itu, di kamar tamu, Siti dan Aisyah bicara pelan. Mengapa kamu datang? Ini berbahaya, bisik Aisyah. Siti menjawab, aku tak bisa biarkan kamu sendirian. Rahman bilang kamu di sini, dia ingin aku pergi jauh. Aisyah marah pada Rahman, tapi juga pada dirinya sendiri. Apa yang kamu inginkan dariku, Siti? Siti mendekat, suaranya lembut. Hanya kejujuran. Kamu merasakan hal yang sama, kan? Aisyah menolak, tapi hatinya berdebar. Di luar kamar, Bu Sari mendengar bisikan, tapi tak curiga. Keesokan harinya, Aisyah dan Siti jalan-jalan ke Braga, berpura-pura seperti teman biasa. Di sana, di antara keramaian, Siti menceritakan perjuangannya. Di Surabaya, aku hampir bunuh diri karena tekanan. Ayahku akan usir aku jika tahu. Aisyah mendengarkan, merasa empati. Aku juga takut. Keluargaku tradisional. Tapi saat mereka berdua tertawa atas kenangan kuliah, Aisyah merasa bebas. Untuk pertama kali, dia tak memikirkan Rahman atau masyarakat. Tapi momen itu rusak saat Rahman menelepon. Aku tahu Siti di sana. Jangan dekat dengannya, ancamnya. Aisyah marah, mematikan telepon. Kembali ke rumah, Pak Hadi memanggil Aisyah ke ruang kerja. Ada apa sebenarnya? Kamu dan Rahman bertengkar. Aisyah tak bisa bohong lagi. Dia ceritakan tentang perselingkuhan Rahman, tapi tak sebut Siti. Pak Hadi marah besar. Dia tak pantas. Kita harus cerai. Tapi Bu Sari menangis, khawatir aib keluarga. Pikirkan nama baik kita. Di masjid, orang akan bicara. Aisyah terbelah antara kebebasan dan kewajiban. Malam itu, Siti menghibur Aisyah di kamar. Kamu kuat. Ikuti hatimu. Saat Siti memeluknya, Aisyah tak menolak. Pelukan itu hangat, penuh arti. Tapi pagi harinya, Rahman datang ke Bandung. Rahman tiba dengan wajah penuh penyesalan, membawa hadiah untuk orang tua Aisyah. Di ruang tamu, dia memohon maaf di depan Pak Hadi dan Bu Sari. Saya salah, Pak. Saya ingin perbaiki. Pak Hadi ragu, tapi Bu Sari meyakinkan. Beri kesempatan kedua. Aisyah diam, hatinya memberontak. Siti, yang melihat dari kamar, merasa hancur. Saat Rahman dan Aisyah bicara berdua, dia bilang Siti berbahaya. Dia suka perempuan. Jangan biarkan dia dekat. Aisyah terkejut. Bagaimana kamu tahu? Rahman tersenyum sinis. Dia bilang sendiri saat kami bersama. Aisyah merasa dikhianati lagi. Dia menghadapi Siti. Kamu cerita pada Rahman. Siti menggeleng. Tidak. Dia bohong.
Pertengkaran meledak, suara mereka keras hingga Bu Sari datang. Apa ini? Aisyah bohong, bilang cekcok kecil. Tapi keraguan tumbuh. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Dia memikirkan pilihan, kembali ke Rahman untuk menjaga keluarga, atau ikuti hati yang mungkin salah. Di Indonesia, perempuan seperti dia tak punya tempat. Berita tentang penggerebekan komunitas membuatnya takut. Hari berikutnya, keluarga mengadakan pertemuan. Pak Hadi memutuskan, kamu kembali ke Jakarta dengan Rahman. Perbaiki pernikahan. Aisyah menurut, tapi hatinya berat. Siti pergi diam-diam, meninggalkan catatan, aku pergi. Maafkan aku. Aisyah menangis, merasa kehilangan. Di kereta kembali ke Jakarta, Rahman memegang tangannya. Kita akan bahagia lagi. Tapi Aisyah merasa kosong. Di apartemen, kehidupan mereka berpura-pura normal. Rahman bekerja keras, Aisyah kembali ke kantor. Tapi pikiran tentang Siti tak hilang. Beberapa minggu kemudian, Siti menelepon. Aku di Surabaya. Ayahku sakit. Aisyah khawatir. Apa aku bisa bantu? Siti ragu. Jangan. Rahman akan marah. Tapi Aisyah memutuskan pergi ke Surabaya, bohong pada Rahman bahwa ada urusan kerja. Di sana, di rumah sederhana Siti, dia bertemu ayah Siti yang lemah. Terima kasih datang, kata ayah Siti. Siti dan Aisyah bicara di halaman belakang. Mengapa kamu datang? Tanya Siti. Aisyah menjawab, karena aku peduli. Momen itu, di bawah bintang, mereka saling pandang. Aisyah merasa tarikan kuat. Aku tak bisa lupakanmu, akunya. Siti tersenyum sedih. Tapi apa harganya? Pertemuan itu membuka pintu. Aisyah mulai mempertanyakan pernikahannya. Di Jakarta, Rahman curiga. Dia memeriksa ponsel Aisyah, menemukan pesan dari Siti. Kamu selingkuh dengannya, tuduhnya. Aisyah menyangkal, tapi pertengkaran meledak. Rahman marah, menelepon Pak Hadi. Anakmu aneh. Pak Hadi kaget, menelepon Aisyah. Apa benar? Kamu mencintai perempuan? Aisyah menangis, tak bisa bohong lagi. Aku bingung, Pak. Pak Hadi marah. Kamu aib keluarga. Jangan pulang lagi. Kata-kata itu menghancurkan Aisyah. Dia pergi dari apartemen, mencari Siti. Badai telah datang dan tak ada jalan kembali. Aisyah tiba di Surabaya dengan hati hancur. Dia menelepon Siti dari stasiun. Aku di sini. Keluargaku usir aku. Siti kaget, segera jemput. Di mobil, Aisyah menceritakan semuanya, pertengkaran dengan Rahman, telepon dari ayahnya. Aku tak punya tempat lagi, katanya sambil menangis. Siti memeluknya. Kamu punya aku. Mereka pergi ke apartemen kecil Siti, di mana ayah Siti sudah pulih sedikit. Tapi ayah Siti curiga melihat Aisyah. Siapa ini lagi, tanyanya. Siti bohong, bilang teman kerja. Malam itu, di kamar Siti, mereka bicara panjang. Aisyah mengaku perasaannya. Aku pikir aku mencintaimu juga. Tapi ini salah. Siti menggeleng. Bukan salah. Ini siapa kita. Tapi tekanan masyarakat muncul. Di Surabaya lebih konservatif daripada Jakarta. Siti cerita tentang temannya yang diusir keluarga karena LGBT. Kita harus hati-hati. Aisyah setuju, tapi hatinya penuh harapan. Untuk pertama kali, dia merasa bebas. Hari-hari berikutnya, Aisyah tinggal di Surabaya, mencari pekerjaan baru. Dia resign dari Irma lama, menghindari Rahman. Rahman menelepon berulang, memohon kembali. Aku makan kamu. Kembalilah. Tapi Aisyah tolak. Kita selesai.
Rahman marah, ancam sebarkan rahasia. Aku akan bilang pada semua orang bahwa kamu lesbian. Aisyah takut, tapi Siti dukung. Jangan takut. Kita bersama. Mereka mulai hidup bersama, meski sembunyi-sembunyi. Tapi masalah datang. Ayah Siti semakin curiga. Suatu malam, dia mendengar mereka bicara intim. Apa hubungan kalian sebenarnya? Tanyanya marah. Siti mengaku. Aku mencintai Aisyah, ayah. Ayah Siti syok, memukul meja. Ini haram. Keluar dari rumahku. Siti menangis, tapi tegas. Aku tak bisa ubah siapa aku. Mereka pergi mencari tempat baru. Di jalan, Aisyah merasa bersalah. Ini karena aku. Siti tersenyum. Tidak. Ini pilihan kita. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggir Surabaya. Kehidupan sulit, Aisyah dapat pekerjaan sebagai konsultan hukum relance, Siti lanjut desain. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman-teman lama menjauh setelah rumor dari Rahman tersebar. Di media sosial, Aisyah dapat pesan kebencian. Kalian menjijikan. Siti juga dipecat dari agensi karena masalah pribadi. Mereka berjuang, tapi cinta mereka tumbuh. Di malam-malam sulit, mereka saling hibur. Kita akan lewati ini, kata Siti. Suatu hari, Bu Sari menelepon Aisyah. Nak, ayahmu sakit. Kembalilah. Aisyah ragu. Dia usir aku. Bu Sari menangis. Dia menyesal. Tapi tinggalkan gaya hidup itu. Aisyah marah. Ini bukan gaya hidup. Ini aku. Dia tolak, tapi hatinya sakit. Siti dukung. Jangan paksa diri. Tapi Aisyah memutuskan pergi ke Bandung sendirian. Di sana, ayahnya di rumah sakit, lemah. Makan ayah, nak, katanya. Aisyah menangis. Ayah juga makan aku. Pak Hadi diam, lalu angguk pelan. Tapi jangan bawa aib. Aisyah kecewa. Aib. Cinta bukan aib. Dia pergi, hatinya lebih hancur. Kembali ke Surabaya, Aisyah cerita pada Siti. Mereka tak akan berubah. Siti memeluknya. Tapi masalah baru, Rahman muncul di apartemen mereka. Aku ingin Aisyah kembali, katanya marah. Siti hadapi. Dia pilih aku. Rahman tertawa. Ini tak akan bertahan. Masyarakat akan hancurkan kalian. Pertengkaran isik hampir terjadi, tapi Aisyah usir Rahman. Malam itu mereka takut. Apa kita salah? Tanya Aisyah. Siti jawab, tidak. Tapi harganya mahal. Bulan-bulan berlalu, mereka bergabung dengan komunitas underground di Surabaya. Di sana mereka temukan dukungan. Tapi risiko tinggi, penggerebekan polisi, kekerasan. Suatu malam saat pertemuan, polisi datang. Semua lari, Aisyah dan Siti terpisah. Aisyah ditangkap sebentar, diinterogasi. Apa hubunganmu dengan perempuan itu? Tanya polisi. Aisyah diam, dirilis setelah bayar denda, tapi trauma. Siti tunggu di rumah, khawatir. Jangan lagi, katanya. Tapi Aisyah tegas. Kita harus lawan. Konflik mencapai puncak saat ayah Siti meninggal. Siti pergi ke pemakaman, tapi saudaranya usir. Kamu tak layak di sini. Aisyah dukung dari jauh. Siti hancur, tapi bangkit. Ini buat aku lebih kuat. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Di sana mereka mulai hidup baru. Aisyah buka praktik hukum untuk kasus hak. Siti desain untuk organisasi sosial. Tapi masa lalu menghantui. Rahman kirim surat ancaman. Aku tak akan berhenti.
Aisyah laporkan polisi, tapi tak direspon serius. Tekanan itu membuat mereka bertengkar. Mungkin kita pisah, kata Aisyah lelah. Siti menangis. Jangan. Kita sudah bayar mahal. Mereka rekonsiliasi, tapi keraguan tetap. Badai belum berakhir. Di Bali, kehidupan Aisyah dan Siti mulai stabil. Mereka tinggal di rumah kecil dekat pantai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan Surabaya. Aisyah sukses dengan praktiknya, membantu banyak orang seperti mereka. Siti bergabung dengan komunitas seni, menciptakan karya tentang identitas. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Suatu hari, Busari datang ke Bali. Aku rindu kamu, nak, katanya. Aisyah terkejut, tapi sambut. Di rumah, Busari lihat Siti. Ini pasanganmu. Aisyah angguk tegas. Busari diam, lalu peluk Aisyah. Aku tak paham, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi Rahman tak berhenti. Dia sebarkan rumor di media sosial, sebut Aisyah dan Siti sebagai penghancur moral. Klien Aisyah mundur, Siti dapat ancaman online. Mereka stres, bertengkar sering. Ini karena kamu tak cerai resmi, kata Siti. Aisyah setuju, ajukan cerai. Di pengadilan, Rahman hadir, tuduh Aisyah selingkuh dengan Siti. Hakim konserati, proses sulit. Ini melanggar norma, kata hakim. Aisyah lawan dengan argumen hukum. Akhirnya, cerai disetujui, tapi dengan syarat Aisyah tak promosikan gaya hidup. Aisyah marah, tapi lega. Setelah itu, mereka lebih bebas. Tapi konflik internal muncul. Aisyah rindu keluarga, Siti trauma ayahnya. Suatu malam, Aisyah bilang, mungkin kita tak seharusnya bersama. Harganya terlalu mahal. Siti menangis. Jangan katakan itu. Kita sudah lewati banyak. Mereka bicara panjang, ungkap ketakutan. Aisyah akui, aku takut salah pilih. Siti jawab, cinta tak pernah salah. Yang salah adalah dunia. Mereka rekonsiliasi, lebih kuat. Tahun berlalu, mereka jadi advokat hak di Indonesia. Aisyah bicara di seminar, Siti cipta seni yang inspirasi. Tapi oposisi kuat, demonstrasi anti-LGBT, atwa ulama. Suatu hari, saat acara, massa datang lempar batu. Aisyah terluka, Siti lindungi. Di rumah sakit, Aisyah bangun, lihat Siti menunggu. Kamu selamat, kata Siti. Momen itu, Aisyah sadar, ini pilihan benar, meski mahal. Akhirnya, mereka pindah ke luar negeri sementara, ke negara lebih toleran. Tapi hati mereka tetap di Indonesia. Di sana, mereka tulis buku tentang perjuangan, inspirasi banyak orang. Keluarga Aisyah pelan-pelan terima, meski tak sepenuhnya. Siti hubungi saudaranya lagi. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah? Di Bali, angin laut membelai wajah Aisyah saat dia berjalan bersama Siti di pantai. Setelah semua badai, momen damai ini terasa seperti mimpi. Tapi kenangan tetap hidup, pengkhianatan Rahman, penolakan keluarga, ancaman masyarakat. Aisyah berhenti, memandang ombak. Kadang aku bertanya-tanya, apa semua ini layak? Siti pegang tangannya. Layak. Karena kita bersama. Mereka duduk di pasir, bicara tentang masa depan. Mungkin kita adopsi anak suatu hari, kata Siti bercanda. Aisyah tertawa, tapi sedih. Di Indonesia, itu mustahil. Busari sering telepon sekarang, cerita tentang ayah yang mulai lunak. Dia tanya kabarmu, kata Busari. Aisyah harap, tapi tak paksa. Sementara itu, Rahman menikah lagi, tinggalkan mereka. Tapi dampaknya tetap,
Aisyah kehilangan beberapa teman, Siti struggle dengan depresi. Mereka ikut terapi online, belajar coping. Kita tak sempurna, kata Siti. Tapi kita nyata. Suatu hari, mereka ikut parade pride kecil di Bali, sembunyi identitas. Di sana lihat banyak cerita mirip, perempuan diusir, pria dipukul. Aisyah bicara di panggung, suaranya tegas. Kita bukan aib. Kita manusia. Tepuk tangan bergema, tapi takut tetap ada. Pulang, mereka peluk erat. Terima kasih tetap bersamaku, kata Aisyah. Siti jawab, selamanya. Kehidupan berlanjut dengan pasang surut. Aisyah menang kasus besar, hak waris untuk pasangan Lut. Siti ekspos karya di galeri. Tapi tantangan baru, pandemi, isolasi. Di rumah, mereka saling dukung. Ini ujian lagi, kata Siti. Mereka tumbuh, belajar kompromi. Akhirnya, Aisyah rekonsiliasi dengan ayah Yaideo Chal. Aku mencintaimu, Pak. Pak Hadi menangis. Aku juga, nak. Makan ayah. Itu penyembuhan. Cerita mereka jadi inspirasi, meski kontroversial. Buku mereka laris, tapi dapat kritik. Ulama bilang propaganda. Tapi banyak pesan dukungan dari pemuda. Terima kasih, Kak. Kalian beri harapan. Aisyah dan Siti sadar perjuangan tak berakhir. Tapi mereka pilih bertahan. Di akhir hari, cinta mereka yang menang. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?